Baik, eh, yang pertama terkait dengan apa yang saudara Bang Handi pertanyakan ya, terkait dengan pengajaran keselamatan itu seperti apa. Jadi keselamatan yang menjadi acuan di dalam pengajaran ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu telah mengajarkan kepada Bani Israel. Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad ahazallahu mitsaka Bani Israel wa ba'athna minhum asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minhum faqad dalla sawa'as sabil. Dan sungguh telah Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan Allah telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Inni ma'akum, sesungguhnya wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh wahai Bani Israel, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti, kata Allah, pasti akan aku hapuskan kesalahan dosa-dosamu, dan pasti akan aku masukkan kalian ke dalam surga kalian dan kekal di dalamnya. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara kalian kafir setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi konsep keselamatan itu sudah sangat jelas. Maka setelah ini terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab qad ja'akum ar-rasuluna. Jadi kata rasul ini adalah gelar bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an diterangkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus rasulnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan Al-Quranul Karim, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu poinnya adalah mensucikan mereka. Jadi keselamatan itu didatangkan oleh Allah dengan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika diikuti instruksi baik perintah dari Allah maupun penjelasan Rasulullah terhadap perintah tersebut yang disebut sunnah, maka orang-orang yang mengikuti beliau disucikan, dan orang yang suci tempatnya hanya di dalam surga. Orang suci itu tidak di neraka, tetapi tempatnya di surga. Dan Rasulullah Muhammad SAW, siapapun yang ikut kepadanya, maka dikatakan wa yuzakkihim, beliau mensucikan mereka. Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya, kemana hendak mereka itu pergi ketika kemudian mereka dituntun untuk menuju kepada keselamatan? Apa tempat ibadahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fantashtagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Jadi
ketika Anda bertanya kepada saya, kemana hendak pergi orang-orang itu kemudian menjadi tempat peribadatan, maka lihat kemana umat Islam mendirikan sholat Jumat. Maka disitulah tempat rumah ibadah yang benar menyembah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, dan salat Jumat itu hanya didirikan di masjid. Demikian dari saya. Terima kasih. Kalau Alkitab tidak mengatakan itu, ya saya jawab saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa Yesus mengalami kematian terkutuk supaya orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dicabut kutuknya, dan mereka menjadi orang yang diberkati. Tapi yang tidak percaya, mereka tetap terkutuk dan akan masuk ke tempat terkutuk, yaitu neraka. Demikian jawaban saya. Oke, ini kayaknya Pendeta Buas terlalu bersemangat menjawab ya. Jadi harusnya terakhir Pendeta Buas ini. Harusnya. Sorry, saya pikir giliran saya tadi, enggak ya? Iya kan ini penanya baru soalnya. Ya. Ya udah nggak apa-apa ya Gurunda berarti ya. Silakan Gurunda. Pertanyaan tidak ditujukan kepada saya. Oh, Gurunda nggak menanggapi berarti ya? Tanggapi juga boleh Aki cuma. Iya, tadi pertanyaan. Oke, baik. Sama seperti uraian tadi bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memang tidak kemudian mendapatkan kutukan. Dengan demikian, ya Roma 5 nomor 12 harus dihilangkan dari Bible. Karena di situ diterangkan justru Adam yang membuat dosa dan menjalarkan dosa itu ke bumi sampai kepada semua keturunannya. Kalau Al-Quran jelas, fatalakka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Jadi kemudian Allah menerima taubatnya. Adam alaihissalam diterima ketika bertaubat kepada Allah. Dengan demikian tidak perlu penyaliban. Kalau Pak Pendeta sudah mengakui bahwa Adam pun tidak ada kutukan, tidak ada dosa, Hawa juga demikian, yang dikutuk itu adalah tanah, maka Yesus tidak perlu mati di atas dosa, di atas tiang salib untuk menebus dosa tersebut. Kemudian ketika berbicara mengenai kutukan, kutukan apapun itu, kutukan terhadap tanah, kutukan terhadap Adam, kutukan terhadap keturunannya, mengakibatkan maut dan seterusnya, maut kepada keturunan Adam dan kutuk terhadap tanah, maka ketika Yesus datang di atas tiang salib menghapuskan kutukan itu, maka kita harus membuktikan fakta kebenarannya. Apakah terbukti kutuk terhadap tanah lepas dengan matinya Yesus? Tidak. Apakah terbukti ular sekarang sudah tidak berjalan lagi dengan perutnya, tapi sudah berjalan dengan kaki, berdiri juga ular itu? Enggak juga. Apakah terbukti manusia sekarang tidak mengalami kematian? Tidak juga. Apakah terbukti ibu-ibu yang melahirkan sekarang itu tidak lagi sakit perut? Tak juga. Apakah terbukti laki-laki saat sekarang ini tidak susah mencari nafkah? Tidak juga. Jadi apa tujuan matinya Yesus ini? Apa tujuannya? Nebus apa dia? Melepaskan apa di atas tiang salib? Oh, untuk mematikan kutuk setan. Lah, faktanya setelah Yesus mati justru orang banyak kesetanan semua malah Yesusnya yang disembah. Dulu orang-orang Yahudi yang kesetanan tak pernah menyembah manusia. Begitu Yesus datang, justru manusia yang disembah. Jauh 2 kali lebih jahat kesetanannya. Jadi kalau dikatakan Adam itu mewariskan dosa, itu keliru total. Adam mewariskan ilmu pengetahuan, dan itulah yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjadi pemimpin sebagaimana rancangan Tuhan menciptakan Adam di atas muka bumi. Adam kalau tidak tahu baik dan buruk, tidak akan bisa memimpin di atas muka bumi. Adam kalau tidak tahu baik dan buruk, dia tidak tahu dirinya telanjang sama sekali. Kalau Adam tidak tahu dirinya telanjang sama sekali,
bagaimana bisa dia kemudian menjalankan misi Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, sedangkan memimpin Uco aja untuk pakai celana tidak sanggup. Demikian. Oke, thank you tanggapannya Gurunda. Silahkan Muslim Ahmad, silahkan naik ya, supaya berimbang. Jadi kalau dari kawan Kristen chat aja di bawah, saya Kristen gitu. Ya silahkan Ahmad. Terima kasih banyak kepada Bang Kores. Salam semuanya, assalamualaikum. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Buas, Pak Budi ya, Pak Pendeta. Di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep penebusan ataupun konsep keselamatan di dalam Kristen terhadap orang yang belum diberikan kemampuan untuk memilih antara menerima atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Studi kasusnya seperti anak-anak yang lahir kemudian dia meninggal, atau orang gila yang tidak punya akal untuk memilih Yesus sebagai Tuhan atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai konsep keselamatan tadi, kematian Yesus di tiang salib itu, apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, udah satu saja dulu, lupa saya yang kedua. Satu aja. Pemerintah Buas bersabar dulu. Gurunda silahkan mau menanggapi atau tidak, karena ini pertanyaan satu arah kayaknya. Iya, baik. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, ketika kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian Allah itu begitu berat. Adam meminta kepada Allah dengan susah payah berpuluh tahun agar kemudian beliau diberi anak. Diuji oleh Allah kemudian, tapi ujiannya Adam lulus. Ketika diminta anaknya yang satu-satunya Nabi Ibrahim. Baik. Ketika Nabi Ibrahim ini diminta untuk mempersembahkan anaknya yang sematawayang satu-satunya, Nabi Ibrahim membenarkan kemudian dan mengiyakan serta menyanggupi perintah itu untuk kemudian mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya. Lalu kemudian ketika eksekusi terhadap darah dagingnya sendiri itu terjadi, Allah kemudian menggantikan anaknya itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah menggantikan yang tadinya manusia jadi korban, berubah menjadi hewan. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, walikulli ummatin, di setiap umat, ja'alna mansaqal liyazkur ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban berupa hewan ternak. Jadi Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi kurban pada saat penyembelihan terhadap Tuhan itu adalah hewan ternak. Begitu juga orang Yahudi. Di dalam kitab Yeremia Imamat 1 nomor 2 jelas di situ perintahnya adalah persembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing domba, sapi, lembu. Sembahan kepada Dewa Molok. Jadi ketika ada perintah penebusan dosa, saya katakan bahwasanya orang-orang Yahudi diperintahkan mempersembahkan penebusan dosa dalam Keluaran 29 nomor 14. Persembahan penebusan dosa itu menggunakan hewan kurban. Bahkan dengan kotoran sapi pun penebusan dosa itu bisa dilakukan. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, mencium batu bara juga bisa menghapuskan dosa. Jadi tidak ada kemudian pengajaran
yang diajarkan oleh para nabi termasuk dalam ajaran agama Islam, bahwa dosa bisa ditebus dengan menyembelih Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Demikian. Dosa Adam diwariskan kepada keturunannya kecuali Yesus. Lalu dosa-dosa orang yang ditebus ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus dihukum untuk dosa-dosa itu. Lalu kebenaran Yesus diperlakukan untuk orang-orang yang percaya. Sehingga sekalipun saya ini bukan orang yang baik, tetapi saya disebut sebagai orang benar, disebut sebagai orang kudus. Orang Kristen disebut seperti itu. Orang benar, orang kudus. Apakah karena memang hidupnya benar? Apakah karena memang hidupnya kudus? Tidak. Tapi kebenaran Kristus diperlakukan bagi kami. Makanya kami disebut sebagai orang benar dan disebut sebagai orang kudus. Sekian jawaban saya. Oke, terima kasih. Guru Nda mau menanggapi ya? Ya, kan udah boleh. ya. Oh iya. Oke. Yang kedua soalnya yang kedua. Silakan. Gak apa-apa. Itulah ya, ketika Pak Pendeta mengatakan Yesus tidak berdosa, itu bahaya. Yesus orang suci, itu bahaya. Yesus orang yang tidak punya salah, itu bahaya kali. Karena ketika kemudian Yesus ini adalah orang yang tidak berdosa, maka haram hukumnya membunuh Yesus. Karena Tuhan mengatakan di Imamat Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian di Keluaran 27, kau membunuh orang yang tidak bersalah, kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dengan demikian, Yesus orang yang tidak bersalah, Yesus orang yang benar, haram hukumnya dibunuh. Barang siapa yang membunuh Yesus, maka dia adalah pelaku dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, penyaliban terhadap Yesus akan melahirkan dosa, bukan melahirkan penghapusan dosa. Kenapa? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran besar terhadap perintah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Saya kira begitu dari saya, ya teman-teman sekalian, bahwa penebusan dosa itu memang tidak ada kemudian dasar pijakannya di dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga pembunuhan terhadap Yesus ini adalah dosa besar. Orang-orang yang mengimani dosa besar sebagai keselamatan itu adalah orang yang zalim, orang yang fasik menurut Al-Quranul Karim. Demikian, terima kasih. Mantap. Ya. Dari Kristen Bang Kores. Iya. Nah ini berikutnya ada si 70 kali 7. Silakan 70 kali 7. Pertanyaannya yang untuk dua arah. Sebenarnya aku nggak mau bertanya, aku mau menjawab tadi terkait penghakiman tadi. Ngarang, salah. Nanti lu tunggu sejam lagi baru lu mempunyai hak atau untuk inilah ini. menjawab pertanyaan. Nggak ada menjawab, bertanya. Ini acaranya acara Pendeta Buas sama Guru Nda Zuma. Oh, oke ya, bertanya ya kalau gitu ya. Iya. Oke, aku pengen tahu tentang saksi dalam Islam itu. Kalau di Kristen, saksi itu Yesus yang menjadi saksi kami. Artinya Yesus saksi, kami terdakwa. Di dalam Islam itu bagaimana? Terima kasih. Oke, thank you. Ini satu arah, artinya Pendeta Buas mungkin silahkan mau apa? Nanti aja. Guru Nda, silahkan. Jadi kalau di Islam itu bersaksi itu harus sesuai dengan apa yang benar-benar ada gitu loh. Tidak boleh tidak sesuai dengan fakta. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan jangan engkau berbohong, karena orang yang berbohong itu adalah orang yang melakukan saksi dusta. Contoh misalnya orang yang
mengatakan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Inilah dasarnya kenapa kemudian umat Islam itu dilarang untuk mengatakan selamat Natal, karena itu adalah satu perbuatan yang tidak punya dasar pijakan di Bible bahkan. Nah, untuk itulah kemudian kami tidak boleh melakukan satu kebohongan. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 42 dan juga ayat ke-283. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kami, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh hatinya kotor. Yang dimaksud kesaksian di sini adalah berkata sesuai dengan fakta kebenaran. Kalau benar katakan, itu adalah suatu kebenaran. Jangan disembunyikan. Jangan sesuatu yang benar-benar ada, benar-benar nyata kebenarannya kemudian disembunyikan. Sedangkan sesuatu yang tidak ada kemudian itu dipersaksikan. Itu tidak boleh. Ini dilarang oleh Al-Quranul Karim. Jadi kalau di dalam Islam bersaksi itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa wujud persaksian kami? Ya memang tidak ada Tuhan selain Allah. Apa pembuktiannya? Tuhan itu cuma satu. Makanya Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Jadi ketika kemudian dikatakan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya kita harus buktikan. Apakah alam semesta ini ada dua Tuhan? Itu tidak mungkin. Karena kalau ada dua Tuhan, berarti di situ ada dua pencipta, di situ ada dua kehendak. Kalau ada dua kehendak, kalau misalnya yang Tuhan satu berkehendak mataharinya terbitnya di utara, maka kemungkinan Tuhan yang satu terbitnya di barat. Apa yang terjadi? Hancur dunia ini. Oleh karena itulah kemudian mustahil Tuhan itu satu, dua. Maka kami kemudian mempersaksikan Tuhan itu cuman satu. Demikian.